Di suatu tempat di atas Swedia, sebuah jet tempur sedang menjalankan misi tempur tanpa pilot. Pada Mei 2025, sebuah sistem AI bernama Senator mengambil alih kendali Saab Gripen E dan menerbangkan 3 misi di luar jangkauan visual, memilih bagaimana bermanuver, kapan harus masuk bertempur, dan bagaimana memenangkan simulasi pertempuran udara jarak dekat melawan lawan sungguhan. Meskipun ini akan membuat Angkatan Udara Swedia jadi salah satu yang terkuat dan tercanggih di dunia, itu hanya sebagian alasan pentingnya perkembangan ini. Lebih penting lagi, inilah pesawat yang sudah disepakati Ukraina untuk dibeli, dan ini adalah teknologi tercanggih dari kemitraan ini. Pesawat ini berpotensi menghentikan Rusia sepenuhnya. Jadi mari kita mulai dengan pesawatnya sendiri, karena setelah kita memahami apa sebenarnya Gripen E itu, kita akan mengerti mengapa Moskwa punya alasan kuat untuk khawatir. Gripen E dibangun dengan mesin General Electric FF414 yang memungkinkannya mencapai kecepatan sedikit di atas Mach 2 sekitar 2100 km per jam. Pesawat ini memiliki 10 titik gantung senjata, kapasitas bahan bakar internal sekitar 3,75 ton, dan dapat lepas landas serta mendarat di jalan raya umum hanya dengan kru pit berjumlah 6 orang. Namun, angka mentah bukan yang utama. Yang penting adalah apa yang dibawa Gripen E di dalamnya. Di jantung jet ini terdapat Leonardo ISS-05 Raven, sebuah radar susunan pindai elektronik aktif yang dipasang pada plat swash yang dapat diposisikan ulang, sehingga memungkinkan antenanya bergerak secara fisik untuk melihat lebih jauh ke samping dibandingkan arai tetap. Dipasang di sampingnya adalah Skyward G, sebuah sistem pencarian dan pelacakan inframerah yang memungkinkan jet ini berburu tanpa harus menyalakan radar, tetap diam saat membangun gambaran situasi udara. Mengelilingi badan pesawat adalah Aresys Electronic Warfare Suite, rangkaian penerima digital, jammer, dan pengendali umpan yang memberi pilot gambaran 360 derajat tentang siapa yang sedang melacaknya dan cara membutakan pihak tersebut. Saab membangun jet ini dari awal agar tetap bisa bertarung ketika radarnya terganggu, data linknya diputus-putus, dan GPS-nya disesatkan dengan sinyal palsu. Mereka membangunnya khusus untuk menghadapi neraka elektromagnetik seperti yang Rusia ciptakan di Ukraina Timur. Ada satu hal lagi tentang jet ini yang terasa seperti memang dibuat untuk Ukraina dan sudah dirancang sejak Perang Dingin. Para perencana Swedia selalu berasumsi bahwa jika perang terjadi, hal pertama yang akan dilakukan serangan Soviet adalah membuat lubang besar di pangkalan udara utama mereka. Jadi, mereka menolak untuk bergantung pada pangkalan tersebut. Mereka menyusun doktrin BAS 90 untuk menyebarkan pesawat tempur mereka ke ruas jalan raya biasa, mempersenjatai ulang, dan mengisi bahan bakarnya dengan kru darat wajib militer yang minim, lalu mengembalikannya ke pertempuran dari lokasi yang tak mungkin dipetakan musuh sebelumnya. Dan doktrin itu membimbing mereka dalam mengembangkan seluruh lini Gripen, baik model lama C dan D maupun model baru E. Pesawat ini cocok untuk lingkungan tersebut karena perawatan dan biaya operasional rendah, persiapan cepat, serta tidak memerlukan landasan pacu 2 mil yang sempurna. Selama puluhan tahun, doktrin itu terlihat sebagai peninggalan netralitas Swedia, hingga Rusia selama bertahun-tahun berupaya menghancurkan pangkalan udara Ukraina dari udara. Tiba-tiba, jet yang didesain beroperasi dari jalan desa tanpa pangkalan tetap, tak lagi tampak kuno, tapi seperti ramalan. Inilah sebabnya mengapa F-16 atau Mirage, yang masing-masing juga merupakan pesawat tempur hebat, kesulitan memberikan dampak yang menentukan di Ukraina. Namun Gripen E yang memang dirancang untuk itu memiliki peluang untuk bersinar dengan 16 unit yang dipastikan akan menjadi bagian dari kesepakatan pembelian pada pertengahan 2026. Namun ada kesepakatan yang lebih besar lagi yang bisa mencakup hingga 150 pesawat dalam dekade mendatang, sehingga bukan sekadar donasi sementara, melainkan menjadi bagian penuh dari Angkatan Udara Ukraina. Selain kemampuan operasionalnya, mari bahas persenjataan yang membuatnya mematikan. Gripen E dapat membawa hingga 7 rudal MBDA Meteor, dan Meteor bukanlah rudal udara ke udara biasa. Sebagian besar rudal adalah roket. Mereka menyalakan mesin, terbakar dengan kuat selama beberapa detik, lalu meluncur menuju target, kehilangan energi sepanjang perjalanan. Meteor justru menggunakan rem jet dengan daya dorong yang dapat diatur, sebuah mesin yang terus menyala dan terus mendorong hingga mengenai sasaran. Rudal ini melaju di atas Mach 4. MBDA secara resmi menyebutkan jangkauan lebih dari 200 km, meski itu batas atas yang cukup optimis. Bagian yang membuat roket bekerja adalah yang menjaga mesin tetap menyala, menciptakan apa yang disebut produsen sebagai zona tanpa peluang lolos. Jauh lebih besar dari rudal kelas Amram saat ini. Sekitar 3 kali lebih panjang dari depan dan hingga 6 kali lebih besar saat dikejar dari belakang.
Itulah volume ruang udara di dalam zona itu, tempat pilot musuh sama sekali tak bisa lari dari rudal itu, sekeras apapun mereka berbelok. Gabungkan rudal itu dengan radar dan jet yang disebutkan, maka Anda punya kombinasi yang mampu menantang kekuatan udara Rusia di Ukraina. Itulah daya tarik utamanya. Satu Gripen dengan persenjataan yang tepat dapat memaksa pesawat tempur Rusia mundur sebelum pilot Rusia itu bahkan masuk jangkauan tembak. Meteor bahkan menawarkan keunggulan lebih dari sekedar jarak jauh. Rudal ini memiliki data link dua arah, sehingga rudal dan pesawat peluncurnya dapat tetap berkomunikasi selama penerbangan. Jet ini bisa memperbarui posisi target setelah peluncuran, mengalihkan rudal untuk dipandu sensor lain, atau menembak berdasarkan jejak target yang sama sekali tak pernah dilihat radar jet itu sendiri. Gripen dapat menembakkan meteor ke target yang dikunci pesawat lain atau radar darat, sementara tetap diam dan tak terlihat tanpa menyalakan radar sendiri sehingga posisinya tetap tersembunyi. Rudal itu bukan sekadar rudal, tapi hanya satu simpul dalam jaringan. Satu pesawat luar biasa dengan rudal modern saja tak akan menghentikan invasi. Perang bukan dimenangkan mesin paling mengesankan di medan tempur. Kemenangan perang ditentukan oleh jaringan yang menghubungkan semua mesin, bukan hal yang mudah dipotret. Dan Swedia sebenarnya telah melakukan hal itu di Ukraina, paket demi paket selama lebih dari 4 tahun. Gripen hanyalah ujung tombaknya. Mari kita mundur dan melihat gambaran besar, karena inti ceritanya bukan jet tempur, melainkan ekosistem industri pertahanan. Swedia telah merancang militernya selama beberapa dekade dengan asumsi bahwa suatu hari nanti mereka mungkin harus melawan musuh yang memiliki jauh lebih banyak tentara, jauh lebih banyak tank, dan jauh lebih banyak pesawat daripada yang bisa mereka kerahkan sendiri. Sebuah negara kecil yang berhadapan dengan tetangga raksasa. Jika skenario itu terdengar familiar, itulah intinya. Swedia tidak merespon situasi kalah jumlah dengan menyamai kekuatan senjata lawan. Strateginya adalah melihat lebih dulu, mengambil keputusan lebih cepat, dan menghubungkan semuanya dengan sangat erat, sehingga pasukan yang lebih kecil bisa menyerang tepat di titik yang paling menyakitkan, lalu menghilang sebelum serangan balasan datang. Filosofi itu sekarang diberikan sedikit demi sedikit kepada Ukraina. Mulailah dengan mata, karena segalanya bergantung pada itu. Pada Mei 2024, Swedia mengumumkan paket bantuan terbesarnya selama perang, senilai sekitar 13 miliar krona Swedia, dan di pusatnya terdapat 2 pesawat yang disebut ASC-890. Jika dilihat, pesawat ini tampak biasa saja, sebuah Saab 340 turboprop yang telah dimodifikasi, jenis pesawat penumpang regional kecil yang dulu mengangkut pebisnis antar bandara di daerah. Namun Saab mengosongkan bagian dalamnya dan memasang ERI, sebuah arai ISA yang menghadap ke samping dengan sudut 120 derajat di setiap sisi badan pesawat. Saat berada di udara, radar itu dapat mendeteksi target seukuran pesawat tempur pada jarak antara 300 hingga 400 km dan dapat melacak hingga 1000 objek di udara serta 500 objek di permukaan secara bersamaan. Namun angka yang benar-benar penting di sini adalah sudutnya. Radar yang berada di darat terhalang oleh lengkungan bumi dan setiap bukit serta deretan pohon di depannya. Rudal jelajah Rusia atau drone Shahed yang terbang rendah bisa bersembunyi di antara gangguan radar dari permukaan tanah hingga nyaris tepat di atas targetnya. ASC-890 terbang di atas semua itu dan mengamati ke bawah. Kemampuan untuk melihat ke bawah itulah alasan utama pesawat ini ada. Menghadapi musuh yang menembakkan lebih dari 100.000 drone dan ribuan rudal ke kota serta pembangkit listrik Ukraina, pesawat yang bisa mendeteksi sasaran terbang rendah sejak dini bukanlah kemewahan. Itulah bedanya kota yang mendapat peringatan 10 menit dengan kota yang hanya 90 detik. Pesawat itu pertama kali terlihat terbang di atas Ukraina pada Maret 2026 dan menurut keterangan Ukraina, pesawat itu sudah memberikan data penargetan ke jaringan pertahanan udara. Satu insiden yang banyak diberitakan menyebut pesawat itu membantu F-16 menembak jatuh Su-35 Rusia. Lalu ada sensor-sensor di darat. Dan disinilah keluarga radar Swedia menunjukkan kemampuannya. Radar Giraffe kurang mendapat perhatian dibandingkan baterai Patriot. Padahal itu sebuah kesalahan. Swedia telah memasok Ukraina dengan beberapa varian dari lini Giraffe. Dan menurut Kementerian Pertahanan Ukraina sendiri, sistem-sistem ini dapat mendeteksi target udara hingga sekitar 100 km dan hingga ketinggian 20 km tergantung pada modelnya. Perlu dicatat, angka-angka ini berasal dari pemerintah Ukraina, pihak berkepentingan, jadi anggap sebagai klaim kinerja operator, bukan hasil pengukuran independen. Namun desainnya sendiri sangat penting.
Giraffe dinamai demikian karena memiliki tiang lipat yang mengangkat antena ke atas melewati garis pepohonan. Seperti seekor jerapah, alat ini dapat melihat target yang rendah, lambat, dan kecil yang bersembunyi di medan, seperti rudal, jelajah, dan drone. Alat ini memperbarui gambarnya setiap detik. Alat ini bisa dipasang kurang dari 10 menit, dibongkar kurang dari 5 menit, sehingga dapat mengintai, membagikan hasilnya, lalu pindah sebelum drone kontra baterai Rusia menemukannya. Yang terpenting, alat ini tetap berfungsi meski di tengah pengacauan elektronik berat. Poin terakhir sangat penting, karena lingkungan peperangan elektronik Rusia membuat radar murah menjadi buta. Jadi Swedia telah menyediakan mata bagi militer Ukraina, tapi mereka juga butuh daya pukul. Sebelum lanjut, jangan lupa berlangganan The Military Show untuk berita harian terbaru tentang perang dan peristiwa besar. Kembali ke senjata Swedia yang digunakan untuk mempengaruhi perang di Ukraina. Senjata pertama yang mereka serahkan adalah Archer, yang mungkin paling mengesankan dan menghancurkan di paket ini. Archer adalah howitzer swagrak kaliber 155 mm dengan laras kaliber 52 dipasang pada sasis artikulasi 6x6 yang dibuat dari truk Volvo dan seluruh senjatanya otomatis. Howitzer tarik Soviet lama butuh kru 10 hingga 12 orang, sedangkan Archer hanya butuh 3 orang dan kru tetap di dalam kabin lapis baja. Sejak misi penembakan diterima, kendaraan dapat berhenti, mengarahkan meriam, dan menembak peluru pertama dalam waktu di bawah 30 detik. Kendaraan ini dapat menembakkan 8-9 peluru per menit, dengan 3 peluru awal dilepaskan dalam 15 detik sebelum bergerak pergi. Kecepatan langsung memengaruhi kelangsungan hidup dan operasi tempur yang lebih baik. Di medan perang ini, Rusia memburu artileri dengan radar anti-artileri dan drone, dan aturannya sangat sederhana. Semakin lama meriammu diam di tempat, semakin cepat ia hancur. Archer memakai taktik tembak lalu pindah yang terkenal, menembak lalu pergi sebelum musuh tahu asal tembakan. Namun jangkauan tetap sangat penting. Archer dapat menjangkau 40 km dengan peluru standar dan hingga 60 km dengan peluru Excalibur berpemandu presisi. Penembak yang bertahun-tahun menggunakan howitzer Soviet D-20, howitzer serupa dari era Soviet, menyebut Archer sebagai artileri penembak jitu. Hanya butuh satu tembakan untuk menghancurkan satu sasaran, dan brigad menggunakannya untuk menghancurkan meriam swagrak Rusia yang dikonfirmasi oleh rekaman drone. Swedia menyumbangkan beberapa unit pertama di awal perang, dan pada tahun 2025, Swedia memberi wewenang kepada badan pengadaannya untuk membeli 18 unit lagi khusus untuk Ukraina dengan pengiriman hingga tahun 2026. Kendaraan kedua adalah CV-90 dan para tentara yang menumpanginya telah memberinya julukan yang mengatakan segalanya, Sea Monster. Swedia awalnya mengirimkan 50 unit varian meriam 40 mm dan setiap unit membawa 3 awak ditambah 1 regu infanteri di belakang lapisan baja yang pada versi yang disumbangkan secara khusus ditingkatkan untuk perlindungan terhadap ranjau, tembakan kaliber kecil dan granat. Di jalan raya, kendaraan ini bisa melaju sekitar 70 km per jam. Tapi alasan para awak menyukainya adalah karena kendaraan ini mampu bertahan. Brigad Mekanis ke-21 Ukraina telah merilis sebuah video yang menunjukkan CV-90 mampu menahan beberapa serangan drone FPV dan tetap berjalan, mengalihkan tembakan menjauh dari infanteri yang keluar dari belakang. Unit Ukraina telah menggunakannya jauh melampaui rancangan aslinya, bahkan dijadikan artileri improvisasi. Kendaraan ini adalah salah satu kendaraan tempur infanteri terbaik di Eropa, dan Ukraina telah sepakat dengan Swedia untuk membangunnya di Ukraina. Dan kemudian ada semua hal di bawah sistem-sistem utama, yaitu perlengkapan biasa yang sebenarnya menjadi penopang utama sebuah angkatan darat. Melalui lebih dari 28 paket bantuan, Swedia telah mengirimkan tank STRV-122, yaitu versi Leopard 2 yang telah diperkuat lapis bajanya buatan Swedia sendiri. Swedia telah mengirim lebih dari 200 kendaraan pengangkut personel lapis baja beroda rantai, rudal pertahanan udara RBS-70 untuk melawan drone dan helikopter, serta senjata recoilless Carl Gustaf, ribuan senapan dan senjata anti-tank, kapal serbu cepat Combat Boat 90 untuk sungai dan pesisir, rudal TOW, amunisi, truk, serta suku cadang dan pelatihan yang menjaga semuanya tetap beroperasi. Menurut catatan resmi Swedia sendiri, total nilai dukungan militernya kepada Ukraina telah mencapai sekitar 128 miliar krona Swedia pada awal tahun 2026, dengan kerangka tambahan senilai 80 miliar krona yang sudah disiapkan untuk tahun 2026 dan 2027. Ini bukan amal yang diberikan sedikit demi sedikit, tapi negara kecil
yang mengerahkan sebagian signifikan dari industri pertahanannya demi kelangsungan hidup negara lain. Jadi sekarang akhirnya kita bisa menjawab pertanyaan sebenarnya. Pertanyaan yang sebenarnya ingin disampaikan oleh judul video ini. Bagaimana semua ini benar-benar bisa menghentikan Rusia? Bukan jet, howitzer, atau mesin yang dipamerkan yang utama. Yang penting adalah saat semuanya terhubung bersama. Itulah yang paling dipahami Swedia dibanding hampir semua orang karena menjadi dasar seluruh doktrin pertahanan mereka. ASC-890 sedang berputar tinggi di atas Ukraina Tengah, mengamati ke bawah dan mendeteksi sekelompok pesawat Rusia yang bersiap untuk meluncurkan bom luncur. Data diteruskan lewat tautan data. Radar Giraffe di dekat garis depan mengonfirmasi dan memperjelas gambarannya. Sebuah Gripen E di landasan jauh dari pangkalan menerima sinyal, lepas landas, lalu menembakkan rudal meteor dari jarak yang tak bisa dilawan secara efektif oleh pilot Rusia, memaksa mereka mundur sebelum sempat menjatuhkan bom. Jaringan yang sama memberitahu kru Archer posisi baterai Rusia yang menembak, lalu Archer menembakkan peluru presisi ke sana dan bergerak sebelum asap hilang. Itulah logikanya dan memang layak dipikirkan karena sangat elegan. Keunggulan Rusia dalam perang ini selalu pada jumlah, lebih banyak senjata, pesawat, dan personel. Jawaban dari Ukraina dan Swedia bukanlah dengan menyamai jumlah, tetapi menyerang penyebabnya, bukan gejalanya. Kamu tidak hanya menembak jatuh bom luncur satu persatu, itu adalah permainan yang melelahkan dan pasti kalah. Kamu mendorong mundur pesawat agar bom tidak diluncurkan. Kamu tidak hanya bertahan di posisi dan menahan gempuran artileri, tapi juga langsung menghancurkan meriam saat menembak. Sistem ini dirancang agar pasukan kecil dan cerdas dapat mengambil keputusan dan menyerang lebih cepat daripada pasukan besar dan lamban. Begitulah cara Swedia sejak dulu berencana bertahan menghadapi tetangganya yang jauh lebih besar. Dan kini, Ukraina mewarisi cetak birunya. Dan ada keuntungan kedua yang tersembunyi di dalam kemitraan ini, dan hal itu lebih mengarah ke masa depan daripada masa sekarang. Hubungan ini berjalan dua arah. Ukraina bukan hanya penerima. Setiap hari, kru Ukraina mengoperasikan sistem-sistem Swedia ini dalam perang paling intens dan paling syarat teknologi abad ini. Mereka menghadapi perang elektronik sungguhan, kawanan drone, dan musuh yang beradaptasi dari minggu ke minggu. Situasi ini menciptakan hal yang tak pernah dihasilkan lapangan uji coba manapun di Swedia. Data pertempuran nyata tentang bagaimana masing-masing mesin ini benar-benar berperilaku saat seseorang sungguh-sungguh mencoba menghancurkannya. Swedia menerima umpan balik sehingga Saab dapat menemukan kekurangan dan memperbaikinya lebih cepat dibanding program di masa damai manapun. Kemitraan ini memberi Swedia semua pengujian yang mereka butuhkan melawan musuh yang selama ini mereka kira akan mereka hadapi. Itu dapat mempercepat pengembangan seperti yang terlihat di Ukraina. Prototip selesai dalam beberapa bulan, bukan tahun. Tentu saja, semua ini bergantung pada kenyataan bahwa Ukraina berhasil menjalankan produksinya. Dan bahkan setelah itu pun, mereka masih menghadapi perjuangan yang berat. Kesepakatan Gripen E sangat besar. Surat pernyataan niat untuk hingga 150 jet yang akan menjadi ekspor Gripen terbesar dalam sejarah dan salah satu kesepakatan senjata terbesar yang pernah dilihat Eropa. Namun, pesawat-pesawat ini tidak akan datang besok, melainkan baru akan mulai dikirim sekitar tahun 2030 dan berlanjut sepanjang dekade tersebut. Model C dan D yang lebih tua memang bisa datang lebih cepat, tetapi itu adalah pesawat bekas yang sudah menua, jumlahnya terbatas karena kelelahan rangka dan tidak memiliki sistem canggih seperti Gripen E. Rusia juga tidak akan diam saja. Rusia beradaptasi, melakukan jamming, membangun, dan akan memburu setiap sistem bernilai tinggi dalam daftar ini, terutama pesawat peringatan dini. Bahkan begitu, skala proyek ini sangat besar. Swedia dan Ukraina membangun arsitektur pertahanan udara dan darat modern yang berlapis. Jet tempur jadi sorotan utama, sementara sistemnya menentukan kemenangan. Semakin lama kemitraan ini berlangsung, fokusnya beralih dari Swedia membantu Ukraina bertahan, menjadi mereka bersama-sama menyusun panduan untuk perang berikutnya. Namun, perang tak bisa dimenangkan hanya dengan bertahan. Disitulah kekuatan ofensif rudal jarak jauh Ukraina berperan. Untuk mengetahui lebih lanjut, pastikan untuk menonton video ini dan berlangganan The Military Show untuk lebih banyak konten seperti ini setiap hari.